sedikit cerita juga mengapa saya bisa berjumpa dengan Mas Revan, walaupun sudah menjadi takdir juga kita dipertemukan. Assalamualaikum, saya salam. Barakallah. Senin sampai Jumat, yang pokok biasanya kan Sabtu Minggu kita sedikit foya-foya mungkin ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys, kembali lagi sama gue di channel Irfan Syauqi tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro of course tentunya. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan brother as kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. Oke, pada kesempatan kali ini gue lagi di Jombang dan insya Allah kita akan sedikit sharing dengan salah satu narasumber yang hebat, punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang informatif untuk kalian. Dan kira-kira tema kali ini adalah mengenai manajemen pengeluaran untuk mahasiswa yang khususnya merantau di kota lain. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Saja Mas, mungkin bisa diperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mas Revanza, bisa dipanggil Revan, misalnya dari mahasiswa Teknik Industri ITS. Teknik Industri ITS ya. Sudah lulus nih ya. Jadi sudah 4 hari ya. 4 hari yang lalu wisuda ya. Jadi sekarang Mas Revan ST gitu ya. Sudah official guys. Gitu. Jadi sedikit cerita juga mengapa saya bisa berjumpa dengan Mas Revan, walaupun sudah menjadi takdir juga kita dipertemukan. Betul kan? Karena tidak akan bisa seseorang atau beberapa pihak bertemu jika memang bukan takdirnya guys. Dan memang kalian mungkin sudah menyaksikan juga video yang sebelumnya, di mana memang gue sempat berdiskusi dengan salah satu kawan dari ITS juga, Ardan Ansari, sahabat saya dari Jakarta yang memang kebetulan kuliah di ITS juga dan baru sama-sama wisuda Mas. Iya. Nah di situ kan memang saya juga berdiskusi soal manajemen kehidupan perkuliahan mahasiswa. Memang lebih general, membahas bukan hanya soal pengeluaran saja. Dan ternyata beliau merekomendasikan dan bercerita tentang sosok Mas Revan, di mana manajemen pengeluarannya itu yang luar biasa sekali. Tapi sebelumnya sebagai gambaran juga di awal dan supaya lebih menarik, bahwa Mas Revan itu katanya uang jajan dalam 1 bulan ya, ada 1 juta per bulan guys, 1 juta rupiah per bulan, dan masih cukup atau mungkin lebih, yang nanti kita akan coba tanya langsung ke Mas Revan untuk bisa membagikan informasinya dan bagaimana Mas Revan bisa sedemikian rumit, yang menurut saya rumit tapi hemat dan bisa saving uang yang mungkin secara pengeluaran saya nggak tahu apakah mahasiswa ITS itu dengan nilai 1 juta rupiah itu cukup. Oke, mungkin disclaimer dulu ya. Jadi mungkin aslinya mungkin masih ada orang lain yang lebih jago dari saya dalam manajemen uang. Tapi saya coba ceritakan apa yang saya alami aja gitu ya kayak. Boleh. Ya disclaimer dulu nggak kayak clickbait segala macam itu. Oke, mungkin saya ceritakan dulu. Jadi mungkin ketika dulu itu kan sempat masih baru ya Mas, semester 1 dan 2 dan itu mungkin yang sebelum pandemi itu kan sempat ngalaminnya di semester 1 dan 2. Sekarang semester 3, 4, 5, 6 itu kan cenderung online ya karena Covid. Betul. Nah, itu mungkin yang saya ceritakan itu nanti yang budget 1 juta tadi di semester 1 dan 2, karena kan mungkin biar lebih relate, biar juga kisah juga nangkep itu kan kehidupan offline juga, biar mungkin teman-teman juga tahu. Jadi mungkin ketika budget saya 1 juta itu terjadi ketika itu semester 1 dan 2 gitu. Jadi mungkin kenapa kok bisa 1 juta, mungkin ya saya mintanya itu ke orang tua biar gak PR, ya udah coba cukup 1 juta dulu gitu kan. Gitu. Nah ini khawatirnya saya nggak tahu teman-teman yang nonton di rumah, bahkan mungkin orang tuanya juga yang menonton, yang mungkin nanti anaknya jadi calon mahasiswa di ITS atau di kampus perantauan yang lain gitu ya. Orang tuanya jadi memberikan budgetnya 1 juta aja nih, karena sudah ada contohnya dari Mas Revan seperti itu. Tapi ya kalau memang cukup 1 juta ya berarti ya why not gitu, betul kan? Setuju kan? Betul. Supaya kita juga belajar untuk hidup hemat, ya kan? Hemat, saving dan tidak boros. Mungkin kalau 1 juta itu kalau menurut saya itu yang benar-benar pengeluaran yang bisa dikontrol aja sih, belum yang termasuk uncontrollable. Mungkin yang 1 juta menurut saya cukup itu ketika semua benar-benar biaya yang udah bisa diprediksi, contoh mungkin makan, terus mungkin juga buat kebutuhan diri, bahkan hingga sampai kalau bawa sepeda motor ya mungkin alat sepeda motor gitu sih, transportasi ya, itu sih kalau menurut. Tapi misal kalau ada pengeluaran yang tidak terduga, misal kayak entah butuh beli entah alma mater atau alat-alat lain, itu mungkin bisa di exclude juga gitu. Tapi intinya biaya variabel 1 juta itu dalam 1 bulan itu menurut saya cukup sih kalau buat
biaya yang terkontrol. Terkontrol gitu sih. Nah, kita bahas ya tentunya bahas fokusnya di yang terkontrol karena yang tidak bisa diprediksi itu juga sifatnya nanti betul-betul unpredictable dan memang disesuaikan juga dengan pengeluaran masing-masing nanti. Nah, tapi yang fokusnya dulu tadi soal makan ya Mas ya. Itu sama satu bulan itu makan apa Mas bisa cukup untuk 1 juta Mas? Oke, kalau banyak puasanya. Nah, jadi mungkin kalau 1 juta cukup itu ya kalau makannya ya mungkin makan di warung biasa ya Kak. Kalau di Surabaya itu kan ada kayak warung-warung apa ya di gang-gang kecil gitu Kak. Itu kan ya cukup murah sih. Mungkin harganya bisa 6.000 sampai 7.000-an gitu sih. Oh iya. Iya. Sekali makan gitu. Oke. Bahkan kalau mau hemat lagi ya mungkin bawa minum dari kos bisa isi galon sih Kak, isi gula segala macam. Itu mungkin bisa lebih hemat sih. Lebih hemat ya. Gitu. Kalau misal diajak teman kayak misal makan yang di restoran dan segala macam itu kan mungkin beda perihal sih kayak gitu. Mungkin bisa juga itu. Kalau misal makan kesehariannya makan biasa misal di kayak warung dan segala macam insya Allah itu sih dalam 1 bulan itu 1 juta. 6.000 sampai 7.000 secara porsi itu sudah cukup atau mungkin bisa digambarkan lauknya itu apa aja? Jangan sampai hanya nasi, garam dan itu apakah karena memang warungnya yang murah atau memang di Surabaya rata-rata seperti itu, Mas? Mungkin di Surabaya rata-rata seperti itu, tapi misal ada beberapa pilihan juga sih, Mas. Ada mungkin di Solidaritas itu ada yang mungkin makanannya di bawah harganya itu, ada juga yang di atasnya itu ya. Tinggal pilihan aja sih. Kalau yang pilihan saya tengah-tengah aja gitu sih, Mas. Rasanya bisa lebih murah tapi ya enggak menjamin kualitasnya sih. Betul. Nah, masih soal makan ya. Apakah cukup sering juga untuk masak atau beli ya bahan-bahan pokok sehingga nanti di kosan dimasak sendiri gitu? Kebetulan kalau dulu semester 1 dan 2 enggak sih kayak gitu. Jadi mode pure beli di warung segala macam gitu sih. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang bisa masak sendiri kayak di kos sendiri itu mungkin forecasting saya atau predi saya bakal lebih hemat. Betul. Ya biasanya kan seperti itu ya. Kayak kita minimal nasi putih tadi ya bisa masak dan buat sendiri dan tadi air galon kita isi ulang sendiri, tapi galonnya jangan di bawah ya, berat gitu. Galonnya biar di kosan aja gitu ya, kita bawa botol kosongnya aja. Oke, itu untuk makan, tapi secara kuantitas sehari makan berapa kali, Mas? Kalau saya biasanya kadang 2 kali sih Kak. 2 kali cukup, pagi dan malam. Iya, kalau saya ya gitu pagi dan malam ya. Berarti tidak ada bedanya dengan pas puasa juga, Mas ya? Ya juga sih. Kalau puasa kan nggak minum tiap antara makan 1 dengan makan 2 itu kan nggak minum. Sedangkan kalau nggak puasa kan bisa minum mungkin bisa minum tetap ya. Gitu. Oke, kemudian untuk ini sih Mas, malam kita kan kuliah juga ya Mas Evan kuliah di ITS Surabaya itu kan tentunya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kosong betul ya, libur ya. Nah, Sabtu Minggu itu biasa digunakan untuk apa Mas? Karena kalau kita hanya tadi makan di Senin sampai Jumat yang pokok biasanya kan Sabtu Minggu kita sedikit foya-foya mungkin ya, kita keluar malam Minggu, hangout, nongkrong di mana atau mungkin jalan dengan ayangnya gitu ya, kalau memang punya gitu ya, atau mungkin sedang cari-cari. Nah, itu apa yang Mas Revan lakukan dalam waktu libur selama di ITS ya, mungkin dari Sabtu Minggu yang memang mungkin ada sedikit perbedaan secara pengeluaran di hari kuliah gitu. Oke, mungkin kalau case-nya semester 1 dan 2 ya kalau Sabtu Minggu ya kadang diajak teman main dan segala macam, cuma ya mungkin tergantung aja, kalau ada tugas yang harus dikerjakan Sabtu Minggu ya dikerjakan, tapi kalau misal free ya mungkin ya sedikit nyantai aja sih gitu. Gitu Mas kalau case-nya semester 1 dan 2. Sedangkan mungkin kalau kita bahas ceritaku ini misalnya semester 5, 6, bahkan 7, 8 mungkin Sabtu Minggunya bisa berbeda karena kan ada kegiatan magang segala macam, mungkin bisa case-nya lain. Jadi yang saya ceritakan semester 1 dan 2 aja sih kayak gitu. Jadi mungkin rata-rata ya kalau free ya mungkin ya bisa lebih nyantai lagi, kalau misalnya ada kegiatan ya mungkin dia berkegiatan sih. Luar biasa nih. Berarti kalau bisa saya lihat semester 1 dan 2 atau mungkin sampai lulus, Mas Revan secara kuantitas itu mainnya nggak terlalu banyak ya, betul nggak Mas? Atau memang dari sisi kehidupan perkuliahannya sudah terasa seperti main sehingga enjoy gitu Mas? Mungkin kalau mainnya itu lebih sering di semester 6, 7, dan 8 dikarenakan itu kan juga habis corona juga bertransisi ke offline lagi. Kalau sedangkan semester 1, 2 itu ya sempat main-main dikit juga. Tapi mungkin kalau untuk semester selanjutnya kayak 3, 4, 5 itu kan karena full corona ya Pak ya, di rumah aja. Di rumah ya, online ya. Dan itu ketika semester 7 pun saya nggak ada di ITS, saya juga magang juga di perusahaan di Tangerang. Jadi ya mungkin jarang ketemu dengan teman-teman kuliah. Mungkin mainnya di sana sih di Tangerang ya? Iya. Tangerang di mana Mas?
Makanya di mungkin kalau tahu itu PT Paragon Mas, semacam kayak ya make up gitu-gitu ya. iya. Wardah dan Iya, kawan-kawan ya. Oke, itu tadi soal makan dan main gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga soal ya tadi mungkin kan tadi pengeluaran yang sudah terprediksi dan terkontrol itu salah satunya juga saya pengen bahas ke transportasi sih Mas. Iya. Nah, mobilitas selama di Surabaya itu apakah hanya kosan kampus atau mungkin juga kan pastinya ada ke tempat lain mungkin ya kalau memang diperlukan. Nah, itu secara tadi mungkin kan ada bensinnya. Itu seperti apa Mas pengeluarannya? Kalau bensinnya sendiri ya, kalau case-nya saya sendiri ya, itu kan pakai sepeda apa ya? Gambarnya sepeda BB ya, sepeda BB tahun 2000 berapa ya? 2007 gitu. Sepeda BB tapi nggak ada motornya? Nggak ada motor? Ada sepeda motor Mas. Sepeda motor. Sepeda motor. Nah, itu kan kayak apa ya? Dari segi bensin itu kan agak sedikit apa? Hemat aja lebih sih. Hemat ya. Itu. Nah, mungkin kalau mobilitasnya ya selain kayak kamu kadang juga mungkin ke tempat lain juga sih, kayak misal bisa meeting dengan teman di mana gitu ya, bisa aja sih. Tapi rata-rata kalau ditaksir 1 minggu habis ini zaman dulu ya, Pak. Zaman semester 1 sampai 2 itu habis sekitar 20.000 cukup gitu. 20.000. Itu dengan asumsi harga bensin 7.000 per liter dulu ya. Kalau sekarang mungkin 30.000 sih ya. 30.000 sekarang ya, karena udah naik ya. Ya, tapi aslinya kalau di pas 20.000 2 liter aslinya bisa aja sih gitu, tergantung pemakaian. Cuma jadi saya kasih range saja 20 sampai 30.000 per minggu gitu. Per minggu. Ya. Mantap, luar biasa. Nah, sekarang saya juga pengen tahu, maksudnya karena merantau di ITS Surabaya kan ngekos juga Mas. Nah, apakah 1 juta itu sudah termasuk untuk bayar sewa kos? Karena kalau menurut saya sih seharusnya tidak ya. Tapi apakah sudah termasuk atau gimana antara pengeluaran 1 juta itu apakah sudah dengan tadi biaya kosnya atau memang kos sudah dibayarkan juga dengan keluarga? Kalau kos itu dibayarkan dengan keluarga, terus 1 juta itu ya buat biaya ya yang bisa kita kontrol variabelnya gitu. Jadi mungkin 1 juta itu saya apa ya? Mungkin kalau boleh cerita itu mungkin ketika semester 1 sampai 2 itu saya usahakan apa ya? Untuk manajemen keuangan itu 1 juta saya dapat, terus 500.000 udah saya sisihkan dulu. Gitu. Jadi saya usahakan 500.000 itu dengan 500.000 itu udah bisa hidup gitu sih gitu. Dan berhasil? Ya kadang berhasil, kadang ya mungkin sedikit gitu. Ya setidaknya ada yang langsung ditabung dulu gitu lagi. Betul. Setengahnya berarti sudah disisihkan. Iya. Gitu ya. Dan maksudnya dalam sisihkan itu targetnya hanya sebagai force major dana darurat atau memang ingin ditabungkan atau gimana Mas? Dulu sempat apa ya ingin ditabungkan sih ya gitu. Terus mungkin ada alasan lain juga sih gitu. Kebetulan saya juga apa ya ketika di semester 2 semester 2 bulan April atau bulan ketiga itu bulan kedua itu dapat tawaran kayak kerja part time juga kayak semacam digital marketer gitu, tinggal kayak ngeposting aja sesuai dengan arahan atasan saya gitu. Nah itu alhamdulillah dapat gaji mungkin beberapa ratus ribu. Nah dengan gaji itu digabungkan dengan nabungan saya 500.000 itu alhamdulillah bisa apa ya membantu orang tua saya dalam baru UKT lah. Niatnya seperti itu. UKT itu uang kuliah. Ya SPP gitu. Dan alhamdulillah mungkin dengan metode seperti itu selama semester 2 sampai semester 5 itu UKT saya dari semester 3 sampai semester 8 udah saya bisa bayarkan gitu. Itu sih. Itu luar biasa nih. Bisa bayar UKT juga loh. UKT tapi berapa? Mungkin bisa diinfokan di ITS atau tergantung programnya. Mungkin kalau penentuan UKT sendiri itu ya ketika mahasiswa itu ada kayak semacam formulir sih Kak oleh pihak ITS untuk menentukan berapa biaya UKT-nya gitu sih. Jadi ya mungkin berbeda-beda ya. Ya berbeda-beda tergantung apa ya kemampuan orang tua masing-masing gitu. Luar biasa, mantap sekali guys gitu. Mungkin gimana Mas tips and triknya Mas? Ya mungkin kalau dari skema lagi mungkin dari beberapa orang lain juga ada yang lebih jago dari saya, tapi ini saya ceritakan dari PV saya. Yang pertama jelas coba misal kalau mau nabung ya langsung pisahkan apa ya antara kebutuhan lain dengan kebutuhan lainnya juga. Contoh misal kalau saya tadi pengennya cuma spend 500.000 ya udah 500.000 sisanya langsung pindah ke rekening gitu loh. Atau mungkin kalau bisa buat rekening yang susah ditariknya gitu. Tuh, contohnya mungkin kalau gampangnya ini saya pakai yang bisa saya gunakan itu pakai rekening bank A ya. Gak bisa disebutkan ya. Ya nggak boleh. Yang buat saya nabung pakai bank B. Nah, bank B ini susah ini aksesnya. Nah, untuk yang bank A ini udah M-banking ada, terus sampai ATM ada ya. Jadi semakin mudah ya. Semakin mudah. Sedangkan bank B ini perlu cuma ada kayak gampangannya ATM-nya aja, bank-nya nggak ada, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Atau mungkin hanya biasanya akunnya aja tapi bukunya nggak ada, kartunya juga nggak ada kan sekarang bisa bikin rekening seperti itu. Nah, tapi saya tetap
bikin ada ya, biar siapa tahu ada urgent itu langsung bisa tidak lanjuti gitu. Intinya dipisahkan aja gitu. Hendaknya dipisahkan. Ya, atau mungkin gini Mas, kita ini nggak tahu pemikiran saya aja. Kita punya 2 rekening, 2 kartu. Yang satu kita titipkan ke kawan kita atau ke ayang kita, udah ditahan itu. Kalau memang kita percaya, gitu. Itu bisa sih. Tapi bisa diambil sama dia. Iya. Tapi kita bisa ngambil. Poin utamanya yang jadi sugesti ketika apa ya? Ketika kita memisahkan apa ya uangnya. Misal awalnya 100.000 nih, 1 juta nih. Kalau dari satu rekening 1 juta kan terlihat besar nih Kak. Iya. Ada. Terus potensi untuk menghabiskan 100 juta ini bakal lebih besar. Berbeda cerita kalau kita bagi 2, 500. Nah, potensi untuk menghabiskan 500 gak jadi nol ini kan semakin berkurang sih Kak. Jadi ada psikologisnya. Ya, psikologisnya wah Pak Eman nih 500.000 kalau misal sampai habis udah mati kita gitu. Iya, betul. Beda cerita kalau dalam 1 juta ini wah jelas mungkin psikologi buat berfoya-foya kan lebih itu. Betul. So itu tips yang penting juga dari Mas Revan dan mungkin juga bisa tambahan sedikit mungkin ya. Jadi kita harus kontrol nafsu kita ya Mas ya. Jadi nafsu betul-betul membunuhmu. Salah satunya juga membunuh isi rekeningmu ya. Membakar isi rekeningmu. Iya, tapi mungkin tips ini nggak tahu bener atau enggak Mas ya. Oh kan tips, nggak apa-apa. Ya, mungkin apa ya? Ini kan memang saya kayak apa ya? Mungkin kayak terlalu strict buat kalau pengeluaran buat diri saya dan segala macam. Tapi ini tips dari mungkin salah satu guru apa ya? Kalau ngarani tak guru agama atau guru religi saya itu, kalau misal apa ya buat entah sedekah atau mungkin hal-hal kebaikan ya, atau gampangnya harta yang mau kita apa ya keluarkan itu seperti uang tadi. Misal kita buat sedekah itu ya apa ya jangan ragu-ragu gitu loh. Itu justru mungkin kalau kata guru ngaji saya atau beberapa orang pun ketika kita sedekah ataupun menyedekah atau kayak mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang baik itu nggak akan berkurang hartanya gitu loh. Contoh kita keluarkan misal mungkin anggap aja 10.000 buat sedekah atau segala macam, itu bukan 10.000-nya yang hilang tapi nanti balik lagi ke kita, bahkan balik laginya itu 10 bisa kali lipat ya. Wah, kalau kali lipatnya nggak tahu, tapi yang jelas kembali ke kita, bahkan mungkin dengan bentuk yang mungkin lebih besar dari yang kita kira gitu. Betul. Intinya mungkin kalau kita boleh hemat, tapi mungkin ketika buat apa ya, buat kebaikan segala macam ya mungkin disesuaikan dengan kemauan masing-masing, jangan ragu untuk mengeluarkan gitu. Betul. Entah kenapa mungkin ketika saya mungkin sedikit-sedikit sedekah dan segala macam gitu, entah walaupun saya hemat apapun, kadang ya uangnya ada lagi aja yang masuk gitu. Betul, memang salah satu yang memang kita harus upayakan adalah bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, betul kan Mas? Jadi itu juga salah satu bentuk ujian kepada kita semua kan, terkait rezeki yang memang dititipkan. Dan salah satunya yaitu nilai berkahnya ya mungkin tadi dengan yang Mas Revan sampaikan, kita upayakan juga untuk memberi, nggak taunya kembali lagi dan jumlahnya lebih besar. Itu top sekali, top untuk guru ngajinya juga luar biasa. Saya sampaikan salam untuk beliau, nanti kirimkan videonya ke gurunya ya. Assalamualaikum, saya salam. Barakallah. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk konten di manajemen pengeluaran hari ini. Kita akan langsung sambung ke konten yang kedua tadi, karena Mas Revan juga sempat menginfokan beliau mendapatkan beasiswa di semester 4 dan 6. Dan kita akan coba cari tahu informasi apa, bagaimana bisa didapatkan beasiswanya dan nilainya itu apa sih benefit dari beasiswa tersebut. Oke? Jadi kita bilang stay tune Mas, bilang stay tune di channel Irfan Syauqi. Channel Irfan coba? Syauqi. Irfan Syauqi. Oke. Stay tune ya.